Bab 299 Kenapa mereka menatapku dengan aneh? 1. Aku akan menjadi binatang aneh. Hehe, bocah, kamu mau berubah jadi binatang aneh, ayo tunjukkan padaku. Liora tersenyum dan mengangkat dagu Devan dengan tangannya yang seputih salju. Bagaimanapun, Liora adalah orang yang sudah hidup selama beberapa dekade. Meskipun Liora sedikit pemalu, ini adalah rumahnya dan dia hanya menghadapi seorang pemuda berusia 20-an, jadi dia berani mengambil inisiatif apapun yang terjadi. Sebenarnya, tanpa bantuan Osval pun Liora tidak akan melewatkan pria hebat seperti Devan. Terlebih lagi, Devan sangat menggugah seleranya. Dia adalah satu-satunya orang yang menarik hatinya dalam beberapa dekade terakhir. Kalau begitu, Kak Liora, kamu akan lihat. Saat Liora melihat, lapisan sisik merah mulai muncul dari permukaan tubuh Devan. Seperti baju besi, menutupi seluruh tubuh Devan dalam sekejap. Kamu benar-benar binatang aneh. Liora membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Saat berikutnya, Liora hanya bisa bergumam. Melihat perubahan Devan, Liora sedikit terkejut, tapi tidak takut. Bagaimanapun, dia adalah putri suci dari klan Hiden dan lebih tahu daripada orang biasa. Seperti Arsaya, dia hanya mendengar tentang transformasi binatang. Dan Liora sendiri sudah melihat orang bertransformasi binatang. Namun, bahkan bagi kerajaan Platonian itu adalah hak istimewa. Bagaimanapun, lebih sulit bagi klan Hiden untuk mendapatkan darah dari binatang aneh. Hanya kerajaan Platonian yang relatif mudah mendapatkannya. Oleh karena itu, pada dasarnya hanya prajurit dari kerajaan Platonian yang punya kemungkinan meski kecil, bertransformasi menjadi binatang aneh. Sesudah berubah menjadi binatang aneh, kekuatan tempurnya meningkat. Namun, saat berubah menjadi binatang aneh, ia akan mengambil beberapa bentuk binatang aneh yang asli, jadi sesudah prajurit itu berubah, ia akan terlihat aneh. Kebanyakan dari mereka terlihat mengerikan. Tapi yang di depan Liora saat ini sangat cantik. Meski begitu, Liora tidak bisa membedakan hewan apa yang ada di tubuh Devan hanya dari ciri-ciri penampilan Devan. Tapi yang pasti binatang aneh ini pasti sangat cantik. Pasalnya, sesudah Devan berubah menjadi binatang aneh, ia terlihat sangat cantik. Sisik di permukaan tubuhnya seperti batu delima. Kedua tanduk, pupil merah, tampak garang dan mendominasi. Awalnya, Liora dan Osval mengira mereka sudah cukup tahu tentang Devan. Namun kini Liora menyadari bahwa ia masih belum sepenuhnya memahami Devan. Devan sebenarnya bisa berubah menjadi binatang aneh. Sebelum menjadi binatang aneh, dia memiliki kekuatan untuk membunuh Raijin yang baru saja menerobos ke Celestial sempurna. Kemudian sesudah berubah, kekuatan Devan akan meningkat beberapa level. Pantas saja, Devan tidak kaget saat mendengar Osval berbicara tentang binatang aneh. Sepertinya, Devan sudah memiliki darah binatang aneh sejak lama dan bahkan sudah membangkitkan darah binatang tersebut. Namun, kepahitan muncul di wajah Liora. Karena dalam hidup, pada akhirnya dia jatuh ke tangan binatang aneh. Tapi kali ini, dia rela. Orang biasa akan takut melihat Devan seperti ini. Tapi bagi Liora, sesudah mengetahui bahwa Devan sebenarnya adalah seorang manusia hewan, dia semakin menyukai Devan. Dia langsung merangkul Devan. Osval meminum tehnya dengan santai. Dalam benaknya, dia punya rencana. Meski ia sangat percaya diri dengan putrinya, tapi bakat yang diperlihatkan Devan sangat mengerikan. Terus terang, bakat seperti itu kalau ditemukan oleh kerajaan Platonian, pasti akan direbut. Jadi, dia sudah atur semua. Devan tidak perlu bersama Liora selamanya. Meski hanya sekali,
itu akan sangat bermanfaat bagi klan Joran. Lagi pula, kebanyakan pria merindukan cinta lama. Kalau Liora benar-benar menjadi wanita Devan, kemudian, suatu hari nanti saat klan Joran dalam bahaya, Devan pasti tidak akan tinggal diam. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Osval adalah putrinya tidak mau memahami maksudnya. Di kepalanya, dia mungkin masih memikirkan orang dari puluhan tahun yang lalu. Harus dikatakan bahwa pria itu memang agak luar biasa dan berbakat. Tapi berapa tahun sudah berlalu? Mungkin dia sudah mati. Untuk menciptakan suasana yang tepat bagi Liora, Osval sengaja mengambil semua pakaian Liora. Hanya tersisa beberapa piyama terbuka. Piyama itu bukan milik Liora. Lagi pula, orang seperti Liora tidak bisa memakai piyama seperti itu. Osval meminjam dari anggota wanita di klannya. Model piyama itu akan membuat semua yang lihat tidak tahan. Meski sudah jelas Liora menyukai Devan. Kalau tidak, mana mungkin dia akan mencium Devan di depannya. Tapi Osval masih khawatir. Bagaimanapun, dia tahu putrinya masih perawan. Tapi sekarang, kekhawatiran itu tidak perlu. Awalnya, Liora menutup mulutnya dengan keras. Tidak peduli seperti apa rasanya, dia tidak boleh mengeluarkan suara. Perasaan pertama adalah sakit. Namun, untuk master seperti Liora, dia dengan mudah menahan rasa sakit itu. Tapi rasa sakit perlahan menghilang. Liora tidak bisa menahannya. Akhirnya, dia melepaskan mulutnya. Liora mengeluarkan erangan menggoda. Osval di luar pintu akhirnya merasa lega. Tapi segera, sedikit malu. Meski ruangan ini kedap suara, tapi seorang klan Hiden pasti punya persepsi kuat. Bisa dibilang suara Liora terdengar seperti menggunakan pengeras suara di dekatnya. Malam ini memang tidak ditakdirkan untuk tidur. Banyak orang tidak bisa tidur. Terutama, beberapa orang jenius dari klan Joran yang menyukai Liora. Liora adalah fantasi tertinggi mereka. Dan malam ini menandakan fantasi mereka hanya akan jadi fantasi semata. Tapi mereka sangat yakin di dalam hati mereka, bagaimanapun juga, orang itu adalah keberadaan yang lebih kuat dari leluhur mereka. Hanya orang yang paling kuat yang layak untuk Liora. Awalnya, mereka diyakinkan dengan kekuatan Devan. Tapi dari waktu ke waktu, kepercayaan mereka pada Devan seperti sungai deras, tak ada habisnya. Karena Liora berteriak sepanjang malam. Tapi binatang aneh tidak sekuat itu, kan? Meski dalam semua aspek kebugaran fisik jauh lebih unggul dari orang biasa, tapi entah kenapa, itu pasti tidak ada hubungannya dengan pelatihan bela diri. Tapi memang tidak salah. Malam ini, Devan tidak hanya menaklukkan putri suci klan Joran. Dia bahkan menaklukkan semua wanita di klan Joran. Bersambung. Bab 299 Kenapa mereka menatapku dengan aneh. 2. Saat ini, di tempat lain, banyak orang juga ikut melakukan hal yang sama. Mereka yang awalnya tidak berencana sama sekali, tapi ketika mereka mendengar suara Liora, akhirnya mereka ikut melakukannya juga. Dasar tidak berguna, lihat Tuan Muda Armot, dia saja. Baru mulai, kamu malah sudah selesai. Sampah, mulai hari ini, sampai 3 bulan, kamu tidak boleh menyentuhku. Tuan Muda Armot ini benar-benar hebat, bukankah ini sudah 3 jam? Devan tidak akan melakukan ini di hari kerja. Selain itu, sesudah menjadi Kirin, tidak ada keraguan sama sekali. Jadi, dia tidak sadar sama sekali. Di tempat seperti klan Hiden di mana orang-orang kuat berkumpul, tidak peduli seberapa bagus insulasi suaranya, tidak akan ada gunanya.
Liora tahu itu, lagi pula, dia biasa mendengarkan nyanyian wanita lainnya di tengah malam. Tapi, dia benar-benar tidak tahan. "Oh, Osval, bukankah putri kita terlalu berisik?" Sebaliknya, Ibu Liora merasa sedikit malu. Meski orang lain juga akan melakukan hal yang sama. Sama seperti Liora, semua orang bisa langsung dengar. Jadi tidak perlu khawatir. "Apa yang kamu takutkan? Semakin keras semakin baik," ulang Osval dengan ekspresi gembira di wajahnya. Lagi pula, semakin dekat Liora dan Devan, semakin besar juga manfaatnya. "Bukankah kamu lihat orang-orang tua itu? Kenapa kamu khawatir?" Osval berkata kepada Reva Joran. Meskipun Reva dan Osval memiliki nama belakang yang sama, mereka sebenarnya tidak memiliki hubungan darah. Reva dari ras asing, jadi pada akhirnya dia mengubah namanya menjadi Joran. Itu benar, Reva mengangguk. Bahkan pada saat itu, Osval harus dicopot dari posisi pimpinan. Keluarga mereka di klan Joran tidak menempati posisi bagus. Banyak orang tidak menghiraukan mereka, bahkan menatap mereka dengan aneh. Tapi sejak melihat kekuatan Super Devan, sikap semua orang terhadap Reva dan Osval terbalik 180 derajat dalam sekejap. Bahkan ada desas-desus bahwa Osval dapat kembali ke posisi pimpinan sesudah upaya ini. Inilah manfaat menjadi orang yang sangat kuat. Bukan karena klan Hiden menyukai kekuasaan, tapi di dunia ini, mereka menghormati kekuatan. Di dunia luar, uang, kekuasaan dan pengaruh cukup punya andil. Tapi di klan Hiden, hanya kekuatan yang menentukan segalanya. Mendengar lenguhan Liora, Reva juga tidak bisa menahan perasaannya. "Osval, haruskah kita?" Reva menatap Osval dengan mata genit. "Yah, aku sedikit lelah hari ini." Osval menelan ludah saat memandangi istrinya. Meskipun penampilan dan sosok Reva semuanya sangat indah, kalau tidak mungkin melahirkan kecantikan yang menakjubkan seperti Liora. Namun, Osval sudah melihat wajah ini selama hampir 70 tahun. Jadi agak sedikit tidak menarik. Segera berbohong bahwa dia lelah dan langsung berjalan menuju ruang kerjanya. "Kalau kamu lelah, aku juga lelah." Reva menghentakkan kakinya dengan marah. Hatinya penuh ketidakberdayaan. Meskipun Osval sudah tidak memiliki perasaan apapun padanya, dia tidak sakit hati. Sesudah bertahun-tahun berlalu, Osval selalu menjadikannya sebagai wanita satu-satunya. Nyatanya, kalau Osval masih menjadi pimpinan, entah berapa banyak selir yang dia punya. Tidak sampai fajar, pergulatan berhenti. Liora merasa tubuhnya akan hancur berantakan. Siapa yang pernah mengatakan bisa bergulat sepanjang malam? Meski Liora adalah seniman bela diri tingkat atas, hampir semua energinya habis. Itu karena Devan. Apa dia sapi? Sesudah bolak-balik sepanjang malam, dia masih bersemangat. Kalau bukan karena melihat Liora benar-benar sekarat, Devan tidak akan berhenti. Untungnya, Devan menghargai wanita. Dari titik ini, Liora merasa beruntung dia tidak tidur dengan kaisar pembunuh saat itu. Liora juga tahu tentang hutang romantis dari kaisar pembunuh. Orang itu benar-benar master yang kejam. Tidak ada yang namanya belas kasihan. Tidak sedikit wanita yang ingin balas dendam dengannya, tapi lebih dari 100. Lebih baik ditinggal meski dia tahu itu menyakitkan. Tapi Liora saat itu suka dengan kaisar pembunuh. Dia pikir orang ini sangat keren sehingga dia berani membunuh seorang jenius klan Yamai. Mungkin, dia masih terlalu muda saat itu. Lagi pula, Liora baru berusia 16 tahun waktu itu. Liora memeluk erat Devan dengan tangan kecilnya, merasa sangat puas. Pria ini,
baik dari hati maupun tubuh, sudah memberinya kepuasan yang luar biasa. Saat itu fajar dan tidak ada yang datang untuk meminta mereka berdua turun dan makan sarapan. Lagi pula, malam tadi kebanyakan orang tidur larut malam. Mendengarkan teriakan Liora, mana mungkin, baik pria maupun wanita, bisa tidur. Sebagian besar pria dipanggil istri mereka untuk bersenggama. Keduanya tidak ingin saling meninggalkan. Mereka berpelukan sampai siang, baru setelah itu bangun. Devan. Tepat saat Devan bangun, Liora tiba-tiba menatapnya dengan serius. "Ada apa, Kak Liora?" Devan bertanya dengan lembut. "Kalau kamu sampai jadi seperti gurumu, aku tidak akan menunggumu." Liora menggertakkan giginya. Liora takut semuanya hanya lewat dalam sekejap. Terakhir kali, Liora yang sebenarnya mencintainya dalam diam. Tapi kali ini, dia sudah memberikan semua yang dia miliki untuk Devan. "Jangan khawatir, aku tidak sekeren guruku." Devan terkekeh. "Aku tidak bercanda. Kalau kamu berani jadi seperti gurumu, aku akan langsung menikahi orang lain." Mata indah Liora berlinang air mata. Devan berjalan ke arah Liora, mengulurkan tangannya untuk membelai kepalanya dengan lembut dan berkata dengan lembut, "Kak Liora, aku janji, kapanpun kamu membutuhkanku, aku akan segera muncul di sisimu." Sesudah mendengar kata-kata Devan, Liora akhirnya tersenyum. Meringkuk dengan gembira di pelukan Devan, dia berkata dengan lembut, "Saat bertarung melawan binatang aneh, yang terpenting adalah kamu aman. Kalau kamu tidak bisa mengalahkannya, jangan memaksa." "Yah, jangan khawatir, aku tahu." Devan mengangguk. "Ayo makan siang, aku lapar," kata Liora lembut. "Bagus." Devan membuka pintu, dia melihat Osval duduk di kedai teh. Tentu saja ayahnya tidak benar-benar duduk di kedai teh sepanjang malam. "Paman Osval, bisakah aku mengambil kembali pakaian Liora sekarang?" kata Devan tak berdaya. "Hei, aku sudah memerintahkan pelayanku untuk membawakannya kepadamu ketika kamu bangun." Osval tertawa, mengeluarkan ponselnya dan memberitahu pelayannya untuk mengantarkan pakaian. Liora menunggu pakaian ganti. Osval mengajak Devan berjalan-jalan di sekitar kelanjoran. Meski komunikasi antara putrinya dan Devan tidak ada masalah, sebagai seorang ayah, ia juga harus dekat dengan Devan. Devan Jegau tidak menolak. Mereka pergi jalan. Devan selalu merasa semua orang memandangnya dengan aneh, terutama para wanita dari kelanjoran. Melihat matanya, meski ada kekaguman, tapi juga ada rasa malu. Sangat aneh. "Paman Osval, kenapa mereka semua menatapku seperti itu?" Devan tidak tahu kenapa. "Ahem, nak, kegagahanmu tadi malam membuat mereka takut," kata Osval sambil mendeham. "Apa maksudmu?" Devan belum sadar. "Meskipun rumahku cukup kedap suara, tapi di kelanjoran ada lebih dari 100 Master Supreme dan Liora tidak bisa menahannya. Jadi, kamu tahu kan?" Osval berkata dengan sedikit malu. Bersambung.